Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dhum, telah berkata sebagian ulama, atahu Allah berikan kepada Rasulullah SAW ismaini akan dua nama min asma'ihi daripada nama-nama Allah. Jadi saking baiknya Rasulullah, Allah sandingkan nama Allah kepada Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Apa namanya? Ra'ufun, satu nama Ra'uf. Dan Rahimun, dua nama Rahim. Ra'ufun, Rahimun. Ra'ufun maha pengasih. Ini sigat mubalaghah daripada pengasih, sangat pengasih. Ada ghafuron, ghafirun, ada ghafarun, ada ghafurun. Nah, itu tingkatannya. Ghafirun, Allah itu pengampun. Ghafaron, Allah Maha Pengampun. Ghafurun, sangat sangat mengampun, hal yang dosa besar itu diampuni. Nah, ini juga Raufun, sangat puncaknya mubalaghah. Sangat sayang. Rahimun sama Rahimun juga, ini saya mengasihi orang ini. Mama saluhu dan sebuah amalnya lagi tentang keagungan Rasulullah, tentang kebaikan Rasulullah, tentang pujian Allah Ta'ala Rasulullah. Bil ayat ukhra, pada ayat lain, qauluhu ta'ala ialah firman Ta'ala. Apa firman-Nya? Itu surah Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manallahu, dan sungguh Allah telah memberikan nikmatan kepada mukmin, kepada orang mukmin, ketika ba'asa Allah mengutus bihim pada orang-orang mukmin rasulan, seorang rasul min anfusim, dari diri mereka sendiri. Yasu, yang akan membacakan alim atas orang mukmin ayat-ayat, akan ayat Allah. Wa zakihim, dan akan membersihkan mereka. Wa alimuhum kitab, dan akan mengajar mereka akan kitab. Wa hikmah, dan hikmah. Wa inkanu, dan sekalipun dulu mereka orang-orang mukmin sebelum beriman min qablu, sebelumnya lafi dalam mubin, sungguh ada dalam kesesatan yang nyata. Ali Imran ayat 164. Nah, ini pujian Allah juga terhadap Rasulullah. Bahwa Rasul itu adalah sosok yang akan membersihkan, mensucikan, gitu, mensucikan orang-orang mukmin dan mengajarkan kitab dan hikmah. Kita tentang Al-Quran, isi-isinya, hikmah dan hikmah tentang hadis. Wain kanu, dan sekalipun para sahabat dulu sebelum beriman, lafi dalam mubin, itu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Nah, ini oleh para penggiat pendidikan ini dijadikan sebagai dasar dalam pendidikan ya, melakukan pendidikan di anak-anak. Ini ayat ini nih, ayat Ali Imran 164, dan juga ayat nanti surat Al-Jumu'ah ayat 2, dan surat Al-Baqarah ayat 129 kalau salah ya. Al-Baqarah ayat 151. Nah, 3 ayat ini itu dasar di dalam pendidikan Islam. Ya, pertama membaca ayat-ayat Al-Quran, lalu mensucikan daripada sifat sombong, daripada beradab, gitu, mengajarkan tentang adab-adaban, dan juga mengajarkan tentang ibadah kepada Allah sehingga suci dirinya. Nah, setelah suci baru diajarkan kitab, diajarkan hikmah. Nah, kita juga begitu. Jadi anak-anak itu diajarkan adab, bersih hatinya, diajarkan tentang tasawuf, menghilangkan sombong, menghilangkan ujubriyah, takabur, dendam, gitu. Lalu mengajarkan kasih sayang, mengajarkan berempati. Nah, sehingga bersih jiwanya. Nah, setelah bersih baru diajarkan kitab, diajarkan hikmah, hadis, dan sebagainya. Dan ilmu yang lain. Itu konsep pendidikan Islam. Ada dalam surat Ali Imran 164, atau Jumu'ah ayat 2, atau Al-Baqarah ayat 151. Wa fil ayat ukhra, dan di dalam ayat lain, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 2.
Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ya Allah alladzi yang telah ba'atsa mengutus fil ummiyin pada kaum ummi yaitu di Arab Saudi, jadi di Arab Jazirah Arab ya, di Jazirah Arab rasulan akan seorang rasul. Bukan Arab Saudi ya, Saudi sekarang kan Saud. Dulu mah enggak ada Arab Saudi, dulu adalah Jazirah Arab saja. Sekarang kita biasa Arab Saudi jadi Arab Saudi. Saudi itu Saud, Saudiyah. Walladzi ba'atsa fil ummiyin dan dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum ummi yaitu di Jazirah Arab rasulan akan seorang rasul ya minhum dari kalangan mereka sendiri yaslu akan membacakan alaihim atas kaum yang ummi ayatihi akan ayat-ayat Allah bizakihim dan akan membersihkan mereka wa ya'alimuhumul kitab dan akan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah dan hikmah wa kanu dan sikap mereka dulu min qablu sebelum beriman lafi dhalalin mubin itu ada dalam kesesatan yang nyata. Sama ini senapas dengan surat Ali Imran ayat 164. Dan juga wa qaulu ta'ala dan juga firman ta'ala kama arsalna fikum sebagaimana kami utus fikum pada diri kalian rasulan akan seorang rasul minkum dari kalian sendiri yaitu yang akan membacakan alaikum atas kalian ayatina akan ayat kami wizakikum dan dia akan membersihkan kalian mensucikan dari jiwa-jiwa kalian wa alimukumul kitab dan dia akan mengajar kepada kalian alkitab akan kitab wal hikmah dan hikmah wa alimukum dan akan mengajar kalian malam talamun sesuatu yang kalian dulu belum pernah mengetahuinya. Ini lengkap, jadi membaca ayat Al-Quran dan membacakan jiwa-jiwa sahabat, jiwa ya, adab yaitu sehingga bersihannya baru setelah itu yang tulisan jadi juga ditulis ya, ditulis jadi dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas itu ada tulisannya di zaman Rasulullah ditulis walaupun tulisnya di berbagai tempat ya ada di tulang yang pipi di batu yang pipi di pelepah korma di kulit binatang sebagainya tapi ditulis semuanya lengkap sampai selesai tidak ada tercecer pun nggak ada selawat pun ditulis sehingga jelas tulisannya nah kitab tulisan masih ini udah ini lagi coba yang tadi Mang oh gitu ya udah ya cukup Bang. Jadi Rasulullah akan mengajarkan kalian Alkitab, pakai kitab tulisan ya. Di samping hafalan juga kitab tulisan, itu ada tulisannya. Jadi ini untuk karena banyak orang-orang kafir ya, orang-orang kafir yang mempermasalahkan tentang penulisan Al-Qur'an. Dikatakan bahwa kan ditulis di zaman Utsman. Nah, itu berarti ada distorsi kata mereka orang-orang kafir nih. Kita paham bahwa Al-Quran itu ditulis sejak zaman Rasul pun ada tulisannya. Baru dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit di zaman Abu Bakar. Dikumpulkan. Baru disalin lagi sesuai dengan tulisan di zaman Rasulullah. Gitu. Baru nanti di zaman Utsman itu di copy lah gitu ya, ditulis kembali lah, disalin kembali. Gitu. Ada yang mengatakan 10 mushaf, mengatakan 7 mushaf, ada yang mushaf, itu tergantung disebarkan ke berbagai negara, wilayah, itu. Tapi tulisannya itu sudah aja sejak zaman Rasulullah. Walaupun memang belum ada titik komanya, belum ada titik sama barisnya, masih dalam bentuk tulisan-tulisan
yang gak kita lihat sekarang gitu ya. Nah, setelah umat Islam banyak berbagai negara dan banyak huruf-hurufnya mirip-mirip ya, karena nggak ada titik koma kalau ain sama oge kan nggak tahu tuh ain oge mana ain oge kan sama gitu kan. Ba nun kan sama saja tuh, ta sa kan nggak ada titiknya berarti sama saja tulisannya. Ba nun ta sa. Nah, baru setelah ke dibuat titik supaya dibedakan karena akan berhadapan dengan kaum-kaum di luar Arab gitu kan yang nggak ngerti tulisan Arab gitu. Tapi tetap hafalan itu ada, ya, sehingga mereka andai kata salah nulis pun juga hafalannya ada. Nah inilah kecanggihan Al-Quran ya, nggak bisa dipalsu, dan otentik benar otentik gitu, tidak bisa diklaim gitu kan, diklaim ada distorsi, ada penyimpangan nggak ada gitu. Kita lanjut. Dan mengajarkan hikmah dan mengajarkan sesuatu yang belum pernah mereka mengetahuinya, artinya diberikan ilmu baru. Makanya setelah Islam muncul, ya, para ulama bergelut dengan ilmu, maka berkembanglah ilmu pengetahuan, terutama di Spanyol ya, di Cordoba ya, di Granada gitu kan, itu berkembang ilmu pengetahuan sehingga orang kafir pun belajar ke umat Islam, lalu dikembangkan. Nah, zaman berubah, sekarang mereka mengklaim mereka punya ilmu, padahal kita dulu yang menggagas ilmu-ilmu itu. Lalu mereka punya ilmu lalu ditutupi, disembunyikan ilmunya karena takut umat Islam maju lagi gitu, maka disembunyikan lalu diklaim sebagai ilmu mereka. Itu tidak ilmiah, mereka tidak legowo ya. Kita lanjut kepada berikutnya. Waruya diriwayatkan an Ali bin Abi Thalib daripada Ali bin Abi Thalib anhu sallallahu alaihi fi qolihi pada firman Allah ya, fi qoli pada firman Allah. Fi qoli ta'ala pada firman Allah Ta'ala. Apa? Min anfusikum. Itu kata-kata min anfusikum. Qala berkata Sayyidina Ali ya, nasaban wa sihron, yaitu keturunannya dan sihron dan hubungan menantu ya, hubungan perkawinan. Wahsaban dan mulia leluhurnya. Apa yang katakan oleh Sayyidina Ali? Laisa fi abai dari Sayyidina Ali ya, dari Rasulullah SAW ya. Laisa fi abai. Jadi laisa fi abai, tidak ada di dalam nenek moyangku min ladun Adam, dari sejak Nabi Adam sipahun itu ada keturunan yang melacur, nggak ada. Kuluna nikahun, semuanya kami adalah nikah. Artinya Rasulullah SAW dari Nabi Adam sampai kepada Siti Aminah itu nggak ada jalur nasabnya itu yang pelacur, nggak ada, pejinah nggak ada. Kuluna nikahun, semuanya nikah, artinya suci itu. Suci Rasulullah dari sejak Nabi Adam sampai ke Siti Aminah itu suci, nggak ada yang nasabnya itu nggak ada yang berzina atau melacur, nggak ada. Suci semuanya melalui pernikahan yang sah dan suci gitu ya, bersih daripada perbuatan-perbuatan kotor ya, faisyah. Makanya kalau ada kelompok yang melakukan Rasulullah, ini hadis Rasulullah. Jadi nggak ada nenek moyang Rasulullah itu satu orang pun yang pernah melacur atau berzina, nggak ada, semuanya nikah dengan sah. Artinya suci Rasulullah nasabnya sampai ke Nabi Adam. Qala Ibnu Qulbi, berkata Ibnu Qulbi, kata tu li Nabi SAW khamsa mi'ati umin. Aku telah menulis untuk Nabi SAW 500 umin, 500 keturunan, 500 nenek moyang lah ya. Apa aja itu? Fihina sifahan. Aku tulis silsilah Rasulullah SAW sebanyak 100 silsilah. Itu silsilah. 500 ibu lah ya. Silsilah keturunan lah gitu ya. Pama baca itu fihina sipahan, dan aku tidak pernah menemukan fihina pada ibu-ibu Rasulullah, jalur ibu gitu ya. Yang melahirkan itu fihina, dan mereka sipahan itu pelacur, yang melacur. Walai syai'an, dan sesuatu mimma kana alaihil jahiliyah, yang berlaku di zaman jahiliyah. Artinya
Walaupun zaman jahiliyah Rasulullah itu ibunya, neneknya tuh ke atas itu nggak ada yang berlaku berzina, nggak ada. Bersih semuanya itu. Melalui pernikahan yang sah. Sesuai hukum berlaku. Gitu. Hukum berlaku di zaman itu. Yang mungkin syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ismail, syariat Nabi Nuh dan sebagainya. Itu lurus. Nggak ada yang bersifat zina. Artinya nikah sah. Sesuai dengan pernikahan yang sesuai agama gitu. Nikah sah. Wa Ibnu Abbas dan daripada Ibnu Abbas fi ta'ala di dalam tentang firman Allah Ta'ala. Wa nuqallu baka fis sajidin. Dan kami bolak-balik engkau Muhammad fis sajidin pada orang sujud. Artinya Rasulullah SAW itu berasal dari orang-orang yang sujud. Ya. Ibu-ibunya itu sujud kepada Allah. Berarti apa? Beriman berarti. Orang beriman. Suci berarti. Dari pernikahan yang sah dan orang yang sujud artinya beriman. Orang beriman. Semua nabi, semua ibu-ibu Rasulullah, ibunya, neneknya tuh sampai ke Nabi Adam, Siti Hawa itu beriman semuanya. Itu. Wa naqallubaka dan kami bolak-balik engkau bisa jadiin pada ibu-ibu yang suka sujud. Asy-Syu'ara ayat 216. Ini menangkal kaum Wahabi yang mengatakan bahwa orang tua Rasulullah itu di neraka. Ini lihat di sini wa naqallubaka fisajidin. Kami bolak-balik engkau di dalam orang-orang yang bersujud. Artinya Rasulullah itu ibunya itu kan, bapaknya itu orang yang sujud. Berarti apa? Berarti beriman. Oh, beriman berarti akan selamat di akhirat. Qala berkata Ibnu Abbas, min nabiyyin hatta akhrajaka nabiyan. Dari nabi ke nabi, ya, itu Rasulullah itu lahir dari nabi ke nabi. Hatta akhrajaka sampai mengeluarkan engkau nabi sebagai nabi. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya Rasul itu memang dari sisi lain itu suci, bersih. Wa qala Ja'far bin Muhammad berkata Syekh Ja'far bin Muhammad. Alimallahu ajza khalqihi an taatihi. Allah mengetahui tentang kelemahan makhluknya dapat taat kepada Allah. Fa'arrafahum bidzalika, maka Allah memperkenalkan mereka makhluknya bidzalika akan taat kepada Allah. Ikailamu anahum la yanaluna saffa min khidmatihi. Agar supaya mereka mengetahui makhluk Allah anahum sunnah Allah la yanaluna saffa, tidak akan memperoleh kebersihan, kesucian fi hikmatihi dalam berkhidmat kepada Allah. Faqama bainahum wa bainahu makhlukun, maka Allah tegakkan di antara makhluk Allah dan antara Allah makhlukkan akan seorang makhluk min jinsihim dari jenis mereka fi surah di dalam bentuknya, yaitu Rasulullah ya. Artinya Rasul itu perantara supaya makhluk Allah bisa beribadah kepada Allah dengan bersih. Nah, maka perlu ada makhluk Allah sebagai perantara, gitu, sebagai contoh yang mengajak kepada makhluk bagaimana beribadah dengan Allah dengan bersih. Maka tegakkan makhluk ya dari jenis mereka yaitu dalam bentuknya yaitu Rasulullah SAW. Wal ba'asahu, dan Allah pakaikan hu akan makhluk, seorang makhluk tadi yang memiliki perantara antara Allah dan makhluknya, min na'atihi, daripada sifat Allah ar-rafata yang rafah wa rahman ar-rahmah. Artinya Allah memakaikan kepada makhluk ini yaitu Rasulullah SAW dari sifat Allah ar-rafat akan sifat rafah. Artinya kasih sayang, warahmah dan ya kasih sayang sama. Wa harajahu ila haqin, Allah keluarkan hu akan makhluk yang berperantara yang bisa mengarahkan kepada kebersihan dalam beribadah kepada Allah, ila haqi pada makhluk. Safiron sebagai rasul, shadiqon yang benar, rasul yang benar. Benar dalam perkataannya, benar dalam perbuatannya, dalam sikapnya benar semuanya. Rasul yang akan mengajarkan manusia ya untuk beribadah dan secara murni dan bersih. contoh tauladan kepada makhluknya kalau beribadah yang bersih, yang suci, ya contohnya Rasulullah gitu. Makanya muncul para ulama-ulama kita, ulama tauhid, ulama tasawuf, ulama fikih, itu mencontoh Rasulullah. Dan ada beberapa ulama yang lengkap ya, walaupun derajatnya di bawah Rasulullah, tapi lengkap bisa mengikuti Rasulullah secara bersih dalam beribadah. Mudah-mudahan kita semuanya
diberikan oleh Allah taufik hidayah, kemampuan supaya kita bisa beribadah dengan bersih, suci, ya, murni untuk Allah. Wa ja'ala ta'atahu. Dan Allah jadikan taat kepada Rasulullah itu taat kepada Allah. Wa muwafaqatahu wa muwafaqatahu. Dan Allah jadikan cocoknya kita dengan Rasulullah cocok dengan Allah. Maka Ta'ala maka Allah berfirman, "Mayati rasula faqad atau Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah. Tuh, Allah sambungkan ya, taat ke Rasul sama dengan taat kepada Allah. Artinya apa? Artinya Rasul itu sebagai contoh, barometer gitu untuk supaya kita itu taat kepada Allah itu murni. Ya, maka ikuti Rasulullah. Itu kalau kita taat Rasul itu sebenarnya taat kepada Allah. Semua perkataan Rasulullah, semua perbuatannya, sikapnya itu kalau kita ikuti berarti kita taat kepada Allah. Nah, soalnya ayat 80. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman lagi dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau kecuali rahmatan, sebagai rahmat lil alamin bagi alam sekian alam, bagi alam semesta. Nah, ada lagi orang mengatakan, "No, kalau kita baca surah Rasul, berarti Rasulullah tuh perlu rahmat. Berarti Rasulullah nggak dijamin masuk surga dong." Nah, justru dengan ayat ini, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak aku utus engkau kecuali rahmat sebagai untuk alam. Kalau ini Rasul sendiri adalah rahmat. Rasul sendiri adalah rahmat. Ini ayatnya, rahmat Rasul itu. Bagaimana Rasul nggak masuk surga? Dia rahmat kok. Gitu. Nah, kita membaca sholawat itu untuk mengagungkan Rasulullah, bentuk kita terima kasih karena Rasul telah mengajarkan kepada kita, ya kita baca sholawat, mendoakan dengan sholawat. Bukan berarti kalau Rasul baca sholawat tuh Rasulullah nggak dijamin masuk surga, itu kan? Justru Rasul itu sudah menjadi rahmat sendiri. Gitu. Wa qala Abu Bakar bin Thohir, berkata Abu Bakar bin Thohir, Janallahu ta'ala Muhammadan SAW bizinati rahmah. Allah telah menghias kepada Muhammad SAW bizinati rahmah dengan perhiasan rahmah, perhiasan kasih sayang. Fakana qanuhu rahmatan, maka jadilah Rasulullah sebagai rahmat. Tuh Rasul itu kadang ada rahmat, sendiri ada rahmat Rasul itu. Makanya ini menolak klaim orang-orang yang mengatakan Rasul itu bukan rahmat, dan dijamin masuk surga. Ini Rasul sendiri adalah sebagai rahmat. Wa jami'u syama'ilihi, dan seluruh pribadinya, wa sifat dan sifat-sifatnya rahmatan, itu menjadi rahmat. Pribadinya, gerak-geriknya, senyumnya, lirikan matanya, itu kan, tidurnya, berguraunya, sifat-sifatnya rahmatan, itu rahmat. Al-Haqi atas makhluk. Artinya Rasul sendiri adalah rahmat bagi makhluk. Gak mau masuk surga, Rasul sendiri adalah rahmat. Jadi semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, isi dalam jiwanya, isi hatinya itu adalah rahmat untuk makhluk. Faman asobahu syai'un min rahmatihi bahwa naji fid darai. Faman asobahu, barang siapa mengenai hu akan Rasulullah syai'un, sesuatu min rahmatihi, pada rahmatnya Rasulullah, artinya kita mendapatkan sedikit dari sifat Rasulullah yang kita punya, ya. Dari sifat Rasulullah kita punya nih, kita pemaaf sebagai pemaaf Rasulullah, kita penyayang sebagai penyayang Rasulullah, kita tidak dendam, kita ikhlas, kita ridho, kita tawadhu, kita sebagai kepada Rasulullah, gitu kan, menyerupai beliau dalam tutur katanya, dalam bersikap, dalam bergaul, mengikuti Rasulullah, gitu. Walaupun sedikit, gitu kan, bahwa maka orang ini an-naji, akan selamat di dalam dua negeri, dunia akhirat. Min kulli makruhin, dari sekian yang dia disenangi. Wal wasilu, dan dialah yang akan nyampai. Bihima, pada dua negeri, illa kulli, pada setiap mahbubin yang dia cintai, yang dia senangi. Ala taro, apa engkau tidak melihat? Allah Ta'ala yaqulu, Allah berfirman, wa ma arsalnaka, tidak aku utus engkau hai Muhammad illa rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, bagi segala alam, semua alam. Al-Anbiya ayat 107. Bahkan hayatuhu rahmatan.
Maka adalah hidupnya Rasulullah rahmatan itu sebagai rahmat. Wa mamatuhu dan meninggalnya Rasulullah rahmatan juga sebagai rahmat. Kama qala sebana alaihi wasallam sebana bersabda Nabi SAW, hayati khairul lakum. Kehidupanku itu baik buat kamu. Wa mauti dan matiku khairul lakum. Baik buat kamu. Jadi hidupnya matinya Rasulullah itu baik buat kita semuanya. Demikian memang sekalian, udah ada manfaatnya, Muhammad punya kesalahan dalam menerjemahkannya, dalam menerangkannya. Lagi gimana kita diberi taufik hidayah, diberi maghfirah, rahmat Allah Ta'ala, bisa menyerap sifat Rasul dalam diri kita, bisa mempelajari kehidupan Rasulullah dan bisa kita terapkan dalam kita, sehingga kita bisa menjadi hamba yang anaji, orang yang selamat, dan wasil orang yang sampai kepada keselamatan, kepada yang kita hendaki, yang kita cintai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo ditambahkan. Silakan Bang Ip.